Assalamualaikum. Mama Ira akan mendongeng tentang bawang merah dan bawang putih. Zaman dahulu kala di sebuah desa tinggallah sebuah keluarga bahagia. Meski ayah bawang putih hanya pedagang biasa, namun mereka hidup rukun tak kurang apa. Ini bawang putih, ayahnya, mamanya. Tanpa direncana, ibu bawang putih sakit parah. Bawang putih dan ayahnya sangat berduka. Berduka itu apa, Mama? Berduka itu sedih. Walau tabib berusaha tanpa menyerah, ibunda bawang putih tak tertolong juga. Jadi mamanya bawang putih sakit sampai meninggal. Ayah dan bawang putih sangat sedih. Tinggallah kini bawang putih bersama ayahnya saja. Saat ayah bekerja, bawang putih sering kesepian di rumah. Melihat bawang putih yang selalu bermuram durja, Durja itu apa, Mama? bermuram durja itu sedih, kesepian. Sang ayah menjadi berat hati bila harus meninggalkan rumah. Setelah ibunya meninggal, bawang putih merasa kesepian, sedih, sendiri. Membuat ayahnya juga ikutan sedih. Suatu hari ayah bawang putih bertemu dengan seorang janda. Janda itu apa, Mama? Kalau janda itu seseorang yang sudah menikah tetapi suaminya meninggal. Sang janda terlihat sangat baik dan ramah. Maka ayah pun menikah kembali dengan sang janda. Janda tersebut memiliki anak gadis bernama Bawang Merah. Jadi ayahnya bawang putih menikah dengan mamanya bawang merah. Bawang putih seperti mendapat berkah, ibu yang baik dan saudari yang cantik. Saat ayah sedang berada di rumah, bawang putih diperlakukan dengan amat baik. Jadi bawang merah dan bawang putih tinggal satu rumah. Mamanya sangat baik kepada bawang putih. Namun bila sang ayah harus berangkat, sifat ibu tiri dan bawang merah langsung berubah. Semua kebaikan palsu pun terangkat. Bawang putih disuruh bekerja tanpa upah. Ya ampun, jadi kalau ayahnya di rumah, mama tirinya sangat baik. Tapi kalau ayahnya pergi bekerja, mama tiri dan bawang merah sangat jahat kepada bawang putih. Bawang putih hampir tidak pernah beristirahat. Semua pekerjaan di rumah harus dilakukan. Dari pagi hingga malam bekerja memeras keringat. Hanya supaya sang ibu tiri mau memberikan makan. Siana bawang putih. Walau demikian bawang putih tidak pernah mengeluh. Asalkan ayahnya dapat pergi bekerja dengan tenang. Meski badan harus selalu berbalut peluh, bawang putih melakukan tugasnya dengan senang. Jadi bawang putih sapu, pel, cuci piring, siram bunga, masak. Bawang merah sama mamanya cuma santai, bercerita. Pagi hari seperti biasa, bawang putih mencuci di sungai. Bawang putih mencuci pakaian sambil bersenandung. Tanpa disadari, bawang putih jadi menari dengan gemulai. Tiba-tiba tanpa sengaja bawang putih jatuh tersandung. Ini bawang putih cuci di sungai sambil menari, menyanyi. Semua baju ikut jatuh ke sungai. Tak sengaja baju kesayangan ibu tiri hanyut. Terbayang kemarahan ibunda yang seperti badai. Bawang putih menjadi sangat takut. Jadi ketika bawang putih menyanyi menari, dia jatuh dan pakaian ibu tirinya terhanyut di bawah sungai. Bawang putih segera mengejar baju ibu sambil membawa baju di keranjang, melewati tepian sungai yang berbatu berharap menemukan baju yang hilang. Kasihan bawang putih jalan menuju kasihan. Bawang putih terus menyusuri sungai untuk mencari hingga sore baju tak ditemukan juga. Bawang putih berjalan seorang diri diterangi sinar matahari yang berwarna jingga. Jadi kasihan bawang putih cari baju sampai sore mau malam. Ya. Sepanjang tepi sungai diperiksa dengan seksama hingga akhirnya bertemu dengan seorang nenek tua. Nenek meminta bawang putih untuk ikut pulang bersama. Ternyata baju kesayangan ibunda ada di gubuk tua. Jadi bawang putih ketika mencari baju yang hilang ketemu dengan nenek yang tua ini. Dan kata nenek bajunya di rumahnya si nenek. Makanya bawang putih harus ikut ke rumah untuk tinggal dengan nenek selama 1 minggu. Baju akan dikembalikan bila bawang putih mau menginap. Permintaan sang nenek diterima dengan senang. Walaupun gubuk nenek tua itu kotor dan pengap, bawang putih menginap dengan riang. Ini rumahnya nenek tua. Bawang putih memang anak yang rajin. Tanpa diminta nenek, dengan sigap dia membantu.
Semua peralatan rumah dicuci sampai licin. Lantai yang kotor segera disapu. Jadi di rumah nenek kotor, bau, pengap, dan bawang putih bersihkan semuanya karena dia anak yang rajin ya. Dia sapu, dia cuci piring, dia lap kaca, semua dikerjakan dengan senang hati. Bangun pagi, bawang putih menyiapkan sarapan, kemudian membersihkan gubuk yang pengap. Jadi yang kemarin kotor, sekarang rumahnya nenek jadi bersih, dan bawang putih sudah menyiapkan makanan deh untuk nenek. Nenek sangat senang dengan bawang putih yang berbakti. Baju dikembalikan dan bawang putih diberi hadiah. Bawang putih berjalan pulang dengan senang hati. Sampai di rumah, hadiah labu segera dibelah. Jadi karena bawang putih rajin, nenek menghadiahkan labu ajaib. Ternyata di dalam labu berisikan emas permata. Wow. Nenek tua sayang dengan anak yang berbakti, memberi hadiah labu berisi emas permata. Bawang merah dan ibunya menjadi iri hati melihat barang-barang berharga yang menyilaukan mata. Sesampai di rumah, bawang putih menceritakan tentang nenek itu. Bawang merah dan mamanya menjadi iri hati. Bawang merah juga ingin mendapatkan emas permata. Dia segera menuju sungai yang diceritakan. Agar impian bawang merah menjadi nyata, baju kesayangan ibu pun dihanyutkan. Jadi bawang merah sengaja menghanyutkan baju ibunya biar ditemukan si nenek. Singkat kata, bawang merah pun diajak menginap. Bawang merah dan nenek tiba di gubuk tua. Bawang merah berkeluh kesah memasuki gubuk pengap, tanpa sedikit pun merasa kasihan kepada nenek tua. Sampai di gubuk nenek, rumahnya kan kotor. Bawang merah mengeluh karena rumah si nenek sangat kotor dan pengap. Bawang merah tidur hingga siang. Tak peduli nenek yang bekerja dengan tertatih. Bawang merah segera bersiap untuk pulang. Sungguh berbeda sekali dengan sikap bawang merah dengan bawang putih. Kalau bawang merah tidak bantu nenek, pemalas, tidak bantu nenek, cuma tidur-tiduran. Beda ya dengan si bawang putih. Melihat nenek masih sibuk membersihkan debu, bawang merah sedikit pun tidak mau menolong. Malah tanpa malu dia meminta hadiah labu. Nenek pun menyuruhnya mengambil buah itu. Lihat nenek lagi menyapu, lagi membersihkan rumah, si bawang merah tidak sedikit pun membantu. Kelakuan bawang merah yang tak malu membuat nenek tua merasa sakit hati. Nenek tua menghukum bawang merah yang terlalu dalam hadiah labu seperti yang telah disepakati. Isi labu bukanlah emas permata yang diharapkannya, melainkan binatang-binatang berbisa. Binatang itu menyerang bawang merah dan ibunya. Itulah balasan bagi orang yang berdosa. Wow, jadi labu itu bukan berisi emas permata seperti punyanya bawang putih, tetapi berisikan ular. Wih, takut. Jadi kalau Azalea, demikian cerita mama. Kalau Azalea mau memilih, Azalea sukanya menjadi bawang putih atau bawang merah? Bawang putih dong mama. Kenapa? Karena bawang putih rajin. Terus apa lagi? Terus Suka menolong. malam. Iya. Kalau bawang merah kenapa tidak suka bawang merah? Karena dia jahat. Terus iri hati. Iya, anak pintar. Jadi jangan suka iri hati, apalagi dengki. Kalau kita jadi anak yang baik, pasti semua orang akan sayang sama kita. Oke? Oke.